Dewa Perang Yesikai. Bab 23. Peninsula Hotel adalah hotel pasangan paling terkenal di Yanjing. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya tentang wanita mana yang kau ajak makan malam, atau aku akan memberi tahu adikku. Su Ziqing menatapnya dengan tajam, seakan bertekad untuk bertarung sampai mati. Yesikai langsung ketakutan di tempat. Sudah berakhir. Dia tidak bisa membersihkan dirinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Anlan sangat pandai dalam memilih tempat. Mengapa dia memilih restoran pasangan? Dia pendatang baru, jadi bagaimana dia bisa tahu kalau ini adalah restoran pasangan? Inti masalahnya adalah dia bahkan memberitahu Su Ziqing tentang hal itu. Bukankah ini mencari kematian? Su Ziqing menatap Yesikai yang tercengang dengan wajah tidak bersahabat, mengangkat tangan kanannya, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, dasar kakak ipar yang bau, kau benar-benar keluar untuk bersenang-senang dan berhubungan seks. Aku akan memberitahu kakakku dan membiarkan dia memberimu pelajaran. Yesikai tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Kalau dia tahu, itu akan jadi bencana. Qingqing, tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak mau mendengarkan. Su Ziqing menutup telinganya dengan tangannya dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Yesikai bergegas maju dan meraih lengan Su Ziqing. Qingqing, dengarkan penjelasanku. Dia adalah seorang rekan kerja perempuan di perusahaan. Kami berdua ingin membicarakan masalah pekerjaan. Restoran itu dipilih olehnya. Aku hanya pergi untuk membicarakannya dengannya, bukan untuk berkencan. Kamu mengatakan kebenaran. Su Ziqing perlahan menjadi tenang. Yesikai tampak serius dan tampaknya tidak berpura-pura. Tentu saja benar. Dia adalah direktur di perusahaan kakakmu. Kalau kau tidak percaya padaku, tunggu sampai kakakmu kembali dan kau bisa bertanya padanya. Baiklah, aku percaya padamu, tapi kau tidak boleh melangkah terlalu jauh, kalau tidak kau akan mati. Syukurlah, gadis kecil ini tidak bertindak yang tidak masuk akal, kalau tidak Su Qingyu akan salah paham lagi. Hehe, oke, aku pergi dulu. Aku akan mengajakmu bermain besok. Yesikai menghela napas panjang, dan pada akhirnya dia tidak lupa menyuap dan menyenangkan. Su Ziqing duduk sendirian di sofa dalam diam. Meskipun dia biasanya ceria, dia selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia adalah saudara iparnya, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sekarang dia bingung apakah sebaiknya memberitahu Su Qingyu mengenai hal ini. Jika dia tidak memberitahunya, bagaimana jika Yesikai berselingkuh di masa depan? Kalaupun benar seperti yang dikatakannya, mungkinkah bos wanita itu menyukainya? Su Ziqing tidak percaya bahwa bos wanita itu tidak tahu bahwa Hotel Peninsula adalah restoran pasangan. Tetapi jika dia memberitahu Su Qingyu, maka mereka berdua pasti akan berselisih, dan akan sangat mengerikan jika situasinya menjadi tidak terkendali. Yesikai meninggalkan komunitas itu, memanggil taksi dan berangkat. Sepanjang perjalanan, dia merasa seperti selamat dari bencana. Saat ini, di Hotel Peninsula, seorang wanita cantik dengan gaun malam merah cerah sedang duduk dengan tenang di kursi dekat jendela, menarik perhatian banyak pria. Wanita itu tengah menatap ke kejauhan lewat jendela, matanya mengandung kelembutan tak terhingga, seakan-akan dia tengah menanti kekasihnya. Peninsula Hotel adalah hotel mewah terkenal di dunia dengan kualitas layanan yang sempurna. Di bawah bimbingan pelayan, Yesikai dengan cepat menemukan Anlan. Maaf, Suster Lan. Ada yang menghalangi jalanku. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Anlan menoleh dan melihat Yesikai mengenakan pakaian formal. Ya Tuhan, dia mengenakan setelan jas biru tua dengan tekstur yang luar biasa dan dasi hitam gelap. Wajahnya bersudut-sudut seolah diukir dengan pisau dan kapak. Sepasang mata kuningnya penuh dengan perubahan kehidupan, memperlihatkan pesona maskulin yang unik. Dalam sekejap, semua orang di restoran itu tampak menatap mereka berdua dalam diam. Pria itu berbakat dan wanitanya cantik. Sebagai perbandingan, yang lainnya seperti kunang-kunang, yang tidak berani bersaing dengan terangnya bulan. Setelah beberapa detik, Anlan tersadar kembali dan tersenyum penuh arti. Tidak apa-apa, aku baru saja sampai di sini juga. Pelayan di samping juga maju dan menyerahkan menu, 2 steak fillet, 1 tiramisu, 1 kue mus, dan terakhir sebotol latur 1993. Anlan menoleh ke arah Yesikai. Apalagi yang ingin kamu pesan? Tidak perlu, pesan saja. Yesikai tersenyum tipis, memperlihatkan senyum menawan, dan mendesah dalam hatinya bahwa latur 1993 dapat dianggap sebagai anggur terbaik, tetapi Anlan juga seorang wanita kaya.
Lagi pula, sebagai direktur Tianya Group, gaji tahunan Anlan lebih dari 1 juta. Kakak Lan, mengapa kau mengundangku ke sini hari ini? Apakah ada sesuatu? Tidak bisakah aku meminta bantuanmu jika itu bukan apa-apa? Anlan menunjukkan senyum menawannya. Dia berusia 25 tahun ini. Dia memiliki ketenaran dan kekayaan, tetapi dia tidak memiliki siapapun yang menemaninya di kota besar ini. Ketika dia belajar dengan Su Qingyu sebelumnya, dia selalu percaya bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri dan bukan pada laki-laki. Oleh karena itu, dia tidak pernah menjalin hubungan apapun sejak dia masih kecil, dan dia adalah wanita yang dingin dan kuat di tempat kerja. Namun sejak Ye-Shikai muncul, hati Anlan yang awalnya tenang bagaikan batu yang dilemparkan ke dalamnya, menimbulkan riak-riak. Perlahan-lahan, dia menyadari bahwa dia selalu memikirkan Ye-Shikai dari waktu ke waktu, seperti seorang gadis muda yang baru mulai jatuh cinta, diam-diam mencintai kekasihnya. Pada saat itu seorang pelayan datang menghampiri mereka berdua sambil membawa biola dan berkata, "Nona cantik, tuan yang terhormat, himne cinta ini untuk Anda." Lampu di restoran itu berangsur-angsur redup, dan pelayan datang ke depan dan menyalakan lilin di atas meja. Biola memainkan melodi penuh kasih sayang bagaikan sepasang kekasih, anggun dan lembut. Ditemani cahaya lilin, suasana ambigu muncul secara spontan. Ternyata Anlan telah menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin. Wajah Anlan memerah, seolah-olah darah bisa diperas keluar, dan hatinya dipenuhi rasa malu dan gugup. Bersulang, bersulang. Kedua lelaki itu perlahan mengambil gelas anggur dan mengetukkannya pelan. Ye-Shikai menyesapnya dan anggur itu terasa lembut dan segar, sementara Anlan meminum semuanya dalam satu tegukan. Mereka saling memandang dengan kelembutan tak terhingga di mata mereka. Di tengah percintaan mereka, tiba-tiba muncul wajah cantik jelita tanpa celah di benak Ye-Shikai. Dia teringat pada Su Qingyu dan apa yang dikatakan Su Ziqing sebelum dia pergi. Dalam sekejap, Ye-Shikai terbangun. Tidak, dia sudah menikah, bagaimana dia bisa berhubungan seks dengan Anlan di sini? Pada saat itu, terdengar suara, ding-ling-ling, di sakunya. Anlan juga terbangun, dan wajahnya berangsur-angsur kembali normal. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan Su Ziqing. "Halo, Qingqing, ada apa? Kakak ipar, tolong segera kembali. Kakakku sudah kembali dan terlihat sedikit marah." Suara Su Ziqing yang agak bingung datang dari ujung telepon yang lain. Ye-Shikai melihat waktu dan sudah pukul 9. Dia menoleh ke arah Anlan dan berkata dengan nada meminta maaf, "Kakak Lan, maafkan aku, istriku mendesakku untuk pulang." Tanpa menunggu Anlan mengatakan apapun, Ye-Shikai bergegas meninggalkan restoran. Anlan terkejut. Terakhir kali saat makan malam Departemen Humas, Ye-Shikai mengatakan dia punya keluarga, tetapi dia tidak mempercayainya. Sekarang dia mendesaknya untuk pulang. Mungkinkah dia benar-benar sudah menikah? Anlan merasa jantungnya seperti ditusuk pisau, dan dia merasakan sakit yang teramat sangat. Air mata sebening kristal mengalir di pipinya. Bab 24. Ye-Shikai buru-buru meninggalkan restoran, memanggil taksi di luar, dan melemparkan setumpuk uang tunai kepada pengemudi. "Tuan, cepatlah ke Taman Lisi." Melihat wajah Ye-Shikai yang panik, pengemudi itu pun mengerti bahwa pihak lain sedang terburu-buru. "Kakak, lihat saja aku seorang pengemudi." Setelah itu, pengemudi langsung memindahkan gigi, menginjak pedal gas dan memasuki gigi kelima, dan melaju menuju masyarakat sekaligus. Keterampilan pengemudi sungguh tidak bisa diremehkan. Tak lama kemudian mobil pun melaju menuju gerbang perkampungan. Ye-Shikai tidak mempedulikan hal lain dan langsung berlari ke pintu rumahnya. "Qingqing, aku kembali." Begitu dia membuka pintu, dia melihat Su Qingyu dengan wajah muram duduk di sofa, menatapnya dengan dingin. Su Ziqing berdiri di belakang Su Qingyu dengan gemetar, terus-menerus mengedipkan mata ke arah Ye-Shikai. "Hehe, istriku, mengapa kamu masih bangun kesiangan?" Ye-Shikai duduk di sebelah Su Qingyu, tampak malu. Su Qingyu mengambil cangkir di atas meja kopi, menyesapnya, lalu berkata perlahan, "Tidak apa-apa, hanya ingin melihat apakah kamu mati di luar." "Istriku, Anlanlah yang datang kepadaku. Dia membicarakan beberapa masalah pekerjaan denganku." Ye-Shikai merasa sedikit bersalah. Memang Anlan yang datang kepadanya, tetapi untuk hal semacam itu. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Su Qingyu mengenai hal ini, kecuali dia mengira Su Qingyu akan mati. "Oh, ini Anlan." Su Qingyu merasa jauh lebih lega ketika mendengar bahwa Anlanlah yang mengundang Ye-Shikai. Anlan adalah sahabatnya dan direktur Departemen Hubungan Masyarakat.
Ye tahu hal ini. Jika Ye berbohong padanya, dia tidak akan mengungkit Anlan. Tampaknya Anlan benar-benar mengundangnya. Su Qingyu bingung. Sudah larut malam, mengapa Anlan mengajaknya keluar? Besok adalah hari Senin, mengapa dia harus membicarakan pekerjaan sekarang? Segala macam keraguan muncul dalam pikirannya. Su Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah malam. Aku naik ke atas dulu untuk tidur. Melihat Su Qingyu yang perlahan menghilang, Ye menghela napas lega. Akhirnya, tidak ada kesalahpahaman. Su Ziqing duduk di sofa dengan menyilangkan kaki, menatap Ye dengan ekspresi puas di wajahnya. Kakak ipar, aku tidak mengkhianatimu kali ini. Bagaimana? Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ye tersenyum pahit, aku mengerti. Aku akan mengajakmu bermain besok. Apakah kamu puas? Dia berpikir dalam hati bahwa dia harus meminta cuti dari Anlan besok. Kalau ada yang bilang siapa yang paling tidak berdedikasi dalam bekerja di Tianya Group, itu adalah dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, wajah Su Ziqing dipenuhi kegembiraan dan dia naik ke atas dengan gembira. Keesokan paginya, mereka bertiga duduk di meja makan. Suasananya sangat aneh. Su Qingyu memiliki wajah dingin yang tidak berubah, mengenakan pakaian ol hitam, tampak seperti wanita yang cakap. Su Ziqing memperlihatkan raut wajah gembira, dan sesekali melirik ke arah Ye yang mengernyitkan dahinya. Qingqing, aku akan mengantarmu ke universitas nanti. Su Qingyu memimpin dalam memecah suasana yang menyedihkan dan berbalik untuk melihat Ye jangan terlambat bekerja nanti. Tanpa mereka sadari, mereka berdua mempunyai maksud tersembunyi masing-masing, terutama Su Ziqing yang tengah berpikir jernih dalam hatinya dan memperlihatkan raut wajah gembira yang tersirat di wajahnya. Sebelum pergi, Su Ziqing memanfaatkan ketidakpedulian Su Qingyu dan diam-diam memberikan senyuman penuh pengertian pada Ye seolah berkata, kamu tahu. Ye juga tidak berencana pergi ke perusahaan. Dia sudah meminta cuti dari Anlan. Meskipun tidak terjadi apa-apa di antara keduanya tadi malam, tidak dapat disangkal bahwa sikap Anlan terhadap Ye bukan lagi sekadar hubungan atasan-bawahan. Su Qingyu baru saja mengantar Su Ziqing ke pintu dan pergi ke perusahaan. Melihat Lamborghini yang berangsur-angsur menghilang di kejauhan, Su Ziqing tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Halo, kakak ipar, kapan kamu datang? Aku sudah di gerbang Universitas Yanjing, cepatlah datang. Lihat kembali. Tidak jauh di belakang Su Ziqing, sebuah taksi perlahan berhenti dan jendelanya perlahan diturunkan. Wajah tampan muncul di mata Su Ziqing. Sudut mulut pria itu sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang mampu memikat ribuan gadis. Pria ini tidak lain adalah Ye Setelah melihat Su Qingyu masuk ke dalam mobil, dia menghentikan taksi dan mengikuti mobil itu tanpa suara. Kakak ipar. Su Ziqing berteriak kaget, berlari dan masuk ke dalam mobil, memeluk leher Ye dengan penuh semangat. Kakak ipar, aku tahu kamu tidak akan berbohong padaku. Qingqing, aku bisa mengajakmu bermain, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah, kalau tidak aku akan memberi tahu kakakmu. Ye memikirkannya dan memutuskan untuk membuat 3 aturan dengan gadis kecil ini terlebih dahulu. Dia telah mendengar dari Su Pengsan bahwa gadis kecil ini adalah seorang penyihir kecil di luar sana. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, itu akan mengerikan. Cek, kalau kamu bilang ke adikku kalau aku bohong, berarti aku pembohong kecil dan kamu pembohong besar, kita sama saja. Su Ziqing memalingkan wajahnya dengan sedikit ketidaksenangan. Tampaknya dia bertekad untuk menyeret Ye ke dalam air. Pada saat ini, telepon Su Ziqing berdering. Dia mengambilnya dan melihat ide penelepon. Wajah Su Ziqing langsung menjadi gelap, dengan sedikit amarah. Setelah menjawab telepon, dia berkata dengan keras, Han Yaojing, mengapa kamu mencariku? Ye menatap Su Ziqing dengan wajah marah dan sedikit bingung. Mungkin karena volume telepon Su Ziqing sangat rendah. Ye tidak bisa mendengar suara pihak lain dengan jelas. Dia hanya bisa samar-samar mendengar bahwa itu adalah seorang gadis. Setelah beberapa menit, Su Ziqing menutup telepon dengan paksa dan melemparkan telepon ke samping. Qingqing, siapa dia? Kamu kelihatan sangat marah. Huff, dia musuh bebuyutanku. Kami tidak pernah akur sejak kecil. Dia bersaing denganku dalam segala hal. Kalau bukan karena ayahku dan ayahnya adalah mantan kawan seperjuangan, dia pasti sudah mati. Su Ziqing berkata sambil menggertakkan giginya. Lalu mengapa dia meneleponmu? Dia cuma ngebully aku. Dia berusaha mencuri perhatianku di mana-mana.
Dia tahu aku nggak punya pacar dan dia selalu mengolok-olokku. Tiba-tiba, mata Suzy King berbinar dan dia menatap Yesikai sambil tersenyum licik, yang membuat hati Yesikai bergetar. Berdasarkan pengalaman sejarah, jika Suzy King menunjukkan ekspresi seperti ini, dia pasti akan mendapat masalah. Suzy King tiba-tiba menerkam Yesikai, memegang erat kedua lengan Yesikai dengan kedua tangannya, matanya penuh air mata, dan berkata dengan menyedihkan, "Kakak ipar, kamu akan membantuku untuk mendapatkan perhatian, kan?" Setelah mengatakan ini, dia mengedipkan matanya, dan bulu matanya yang panjang sangat menawan. Yesikai terbatuk pelan. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, tetapi melihat situasinya, jika dia tidak setuju, leluhur kecil ini akan menangis, membuat keributan, dan bahkan bunuh diri. Tiba-tiba, dia teringat lagi kata-kata Su Pengsan. Dia punya firasat buruk. Suzy King mengguncang Yesikai dengan keras, seperti seorang gadis kecil yang mengganggu orang tuanya untuk membeli mainan dan menolak menyerah. "Baiklah, aku berjanji." Karena tidak tahan lagi diomeli, Yesikai akhirnya menyerah. "Oh ya, kakak iparku yang terbaik." Suzy King berkata dengan penuh semangat dan ekspresi gembira, "Tuan, ayo kita pergi ke bar malam gelap." Bersambung.